Nah, ini lebih ke validasi random number-nya sih. Jadi setelah kita menghitung random number pakai beberapa metode tadi, nah ini perlu divalidasi juga. Sebenarnya benar nggak sih random number yang kita gunakan gitu atau kita hitung. Di sini capaian pembelajarannya, kemampuan air yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menentukan apakah suatu pembangkit bilangan random valid dan dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan random. Indikatornya adalah mahasiswa dapat menggunakan berbagai teknik pengujian pembangkit bilangan random. Kualitas bilangan acak, lah ini makanya kita perlu divalidasi. Jadi kualitasnya itu berdasarkan dari keacakannya, kemudian kesesuaian dengan peubah acak yang diinginkan untuk dibangkitkan, kemudian berasal dari satu sumber distribusi uniform, U01, tadi kita sudah bahas, antara bilangan random tidak berkorelasi. Nah, ini ada uji independensinya, kemudian periodenya itu panjang. Makanya saya bilang tadi, kalau periodenya cuma 10 gitu, sepertinya tidak perlu disimulasikan atau tidak perlu dihitung randomnya. Nah, di sini ada menghitung periode bilangan acak. Nah, ini adalah lanjutan dari yang latihan 3 tadi, yang ada 4 periode. Nah, di sini membangkitkan bilangan acak menggunakan metode multiplikatif kongruensial dengan nilai A sama dengan 13, M sama dengan 2 pangkat 6, yaitu 64. Z0-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita nggak pakai C, makanya pakai multiplikatif kongruensial. Kemudian, di sini periode maksimal diperoleh dari P sama dengan M dibagi 4. M-nya ya yang dihitung. M-nya di sini kebetulan adalah 64. Jadi periode maksimalnya adalah 64 dibagi 4 sama dengan 16. Nah, kita cek. Ini adalah jawaban dari latihan yang 3 tadi, yang terakhir tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, untuk Z0-nya itu yang di jajaran atas ini. Kan ada 4 tadi, 1, 2, 3, 4. Kemudian periodenya itu tadi ada 16, itu adalah yang I ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 16. Nah, ini periodenya. Nah, ini dihitung menggunakan rumus yang tadi, pakai yang multiplikatif tadi. Multiplikatif itu kan nggak pakai C, jadi A dikali ZI ya, A dikali ZI mod M. Oh iya, ya tadi sempat unstable. Saya ulangi lagi, ini. Jadi yang 16 ini adalah berasal dari tadi perhitungan periode, jadi panjang periode ini kan, karena di dalam kualitas ini dibahas periodenya panjang. Nah, di sini untuk periodenya adalah P sama dengan M dibagi 4, M-nya adalah 64, maka P sama dengan 64 dibagi 4, jadi periode terpanjangnya, ini periode terpanjangnya adalah 16. Nah, ini nanti masing-masing Z0, 1, 2, 3, 4 ini nanti dihitung. Nah, ini yang soal tadi, yang latihan 4, kita pakai metode multiplikatif kongruensial. A-nya 13, kemudian M-nya 64, dan Z0-nya masing-masing 1, 2, 3, 4. Tadi rumusnya adalah A dikali Z0 mod M. Nah, di sini ini adalah masing-masing Z0-nya 1, 2, 3, 4. Ini adalah periodenya. Nah, ini dihitung pakai masing-masing rumusnya tadi ya. Jadi A tadi dikali dengan Z0, Z0-nya adalah 1, A-nya tadi adalah 13, 13 dikali 1 mod M. M-nya adalah 64. Nah, 13 dibagi 64 kan tidak bisa, jadi pakai angkanya itu sendiri. Jadi adalah 13. Kemudian kalau Z0-nya adalah 2, berarti A-nya tadi 13, 13 dikali 2 sama dengan 26, 26 mod 64. Nah, itu juga masih belum bisa kan dibagi 64, maka hasilnya adalah 26. Kemudian 13 dikali 3, Z0-nya adalah 39. 39 di mod 64 juga masih belum bisa, makanya pakai angka dirinya sendiri, sisanya.
Kemudian Z0-nya adalah 4, 4 dikali 13, benar ya, 52. 52 juga belum bisa di mod 64, maka hasil sisanya adalah 52. Nah, ini dilanjutkan ke periode selanjutnya. Kan pakai ZI-nya jadi ganti nih, ini. Maka A13 dikali 13. Berapa? 13 dikali 13. 13 kuadrat. Kemudian 169 dimod dengan 64. Ya, 169 mod 64, hasil sisanya adalah 41. Nah, ini juga sama. Di sini 26 dikali 13. Kan A-nya 13 dikali dengan ZI sebelumnya adalah 26. Nah, ini hasilnya berapa? Maka di mod 64. Nah, ini hasilnya adalah 18. Ya, jadi seperti itu terus. Nah, itu sampai habis ya. Jadi kebetulan untuk periode terpanjangnya dari Z0, 1, 2, 3, 4, yang terpanjang 16 itu ada di X1 sama X3 dengan Z01 dan Z03. Untuk yang Z02 itu berhenti di periode ke-8 dan Z0 sama dengan 4 berhenti di periode ke-4. Nah, ini adalah jawaban dari yang latihan 3. Masih bingung? Ini sebenarnya tuh kalau dihitung, ini tuh sebenarnya dihitung satu-satu gitu loh. Cuma memang soalnya itu dia langsung Z0-nya 1, 2, 3, 4. Jadi sama aja kayak ngitung per Z0 aja gitu. Nah, ini maksudnya adalah dari 4 ini, dari 4 Z0, mereka periode terpanjangnya itu adalah 16. Nah, makanya di sini ternyata periode terpanjang itu ada di X1 sama dengan 1 atau Z0 sama dengan 1 sama Z0 sama dengan 3. Ada yang ditanyakan? Itu Bu yang X2, X1 sama dengan 2 itu kok berhenti di 8 itu kenapa Bu? Nah, ini coba hitung sampai ke sini. Ini udah nggak bisa lagi dihitung. Jadi istilahnya, nih misal kamu pakai A-nya tadi berapa sih? 13. A sama dengan 13 dikali dengan Z0-nya adalah 10. Berapa? 130. 130 mod 64. Nah, ini karena A-nya itu, Z0-nya itu, coba dibagi di mod bisa enggak? Kalau yang, yang dua. Karena kembali lagi, bukannya enggak bisa. Kembali lagi sama nih loh polanya loh. 1, 2, 3, 4. Polanya kembali berulang. Iya, Bu. Nah, jadi di sini untuk periodenya itu nanti polanya itu berhenti ketika dia sudah berulang. Kan terakhir adalah Z01, 2, 3, 4. Nah, nanti sama aja kalau kamu hitung lagi itu nanti akan berulang. 4, 5, 2, 3, 6, 20, 4 lagi, berulang lagi. Nah, ini ternyata yang terpanjang adalah di Z01 sama Z03. Ada yang ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu. Gimana? Siapa mau saya nanya? Saya, Bu. Iya. Itu mengenai mod 64 itu berarti dibagi 64 gitu, Bu. Mod. Kamu baru masuk. Tadi saya udah jelasin mod. Yang awal tadi loh mod. Yang tadi berarti, Bu? Iya, sama aja mod tadi. Oh iya, Bu. Dibagi. Jadi mod itu adalah istilahnya sisa hasil bagi. Ini kalau saya tunjukin lagi yang tadi masih ada hitungannya. Nah, ini tadi kan 25. Oh, yang tadi, iya, Bu. bukan yang ini ya. Ya. Nah, tadi 25 mod 10. Dan 25 mod 10 ini 10 itu kan mentoknya kalau di ini bilangan bulat ya. Mod itu tuh kita harus bilangan bulat, jadi nggak bisa koma-koma. Nah,
10 itu kan mentoknya dikali 2, yaitu 20. Maka 25 dikurangi 20 adalah 5. Nah, ini adalah hasil modnya, sisanya. Modnya 5. Iya, tadi kan hasilnya kan 5. Sisanya ya, yang dipakai. Ya, mod itu harus bulat. Jadi memang nggak bisa. Kan ini sebenarnya kalau dibagi ya bisa. Hasilnya 2,5. Tapi itu bukan mod, tapi itu adalah pembagian kalau yang di sini. Kalau yang mod ini adalah di sini, sisa hasil baginya. Iya, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada periode dengan siklus terpanjang ketika M 2/5. 9, A-nya adalah 13, maka 13, C-nya 0. Dan ini maksudnya ini pengetahuan aja ya buat kalian. Jadi kalau mau ngitung siklus terpanjang itu tuh ada di angka ini. Nah, di sini ada pengujian bilangan acak yang pertama dengan uji frekuensi, yaitu untuk membandingkan distribusi dari sekumpulan angka yang dibangkitkan dengan distribusi uniform, memeriksa keseragaman data. Kemudian ada uji keacakan data, yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut random atau tidak. Jadi ini frekuensi, apakah memang benar dia distribusinya uniform, dan yang kedua adalah apakah benar data tersebut memang benar-benar random atau tidak. Yang pertama adalah uji frekuensi, ini menggunakan ada 2, uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel kecil dan uji chi-square untuk sampel besar. Biasanya adalah N lebih dari sama dengan 50. Kedua tes didasarkan pada hipotesis 0. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi sampel dan distribusi teoritis. Jadi kita ada H0, H1 di sini. Dan di sini untuk menguji keseragaman, bentuk hipotesisnya adalah H0, UI adalah uniform 0 sampai 1, dan H1 adalah UI tidak sama dengan uniform 0 sampai 1. Hipotesis 0, H0 dibaca sebagai bilangan-bilangan tersebut menyebar seragam pada interval 0,1. Jadi kalau H0 diterima ya, kalau H1 tidak. Nah, di sini untuk pada uji kebebasan atau independence, bentuk hipotesisnya adalah H0 UI independen, kalau H1 UI tidak, berarti tidak independen. Kemudian hipotesis H0 dibaca bahwa bilangan-bilangan tersebut menyebar secara bebas. Kegagalan menolak hipotesis 0 berarti tidak ada cukup bukti menunjukkan adanya ketakbebasan yang terdeteksi berdasarkan uji ini. Jadi ini yang uji kebebasannya. Nah, di sini untuk uji Kolmogorov-Smirnov secara teoritis fx sama dengan x 0. X lebih besar daripada 0 dan x lebih kecil dari 1. Karena tadi 0 sampai 1 ya uniformnya. Suatu sampel N bilangan acak U1, U2, UN, fungsi sebaran kumulatif empirisnya atau empirical CDF-nya adalah SNX, banyaknya U1, U2, UN yang kurang dari sama dengan X dibagi N, SNX semestinya mendekati X bila N besar. Prinsip uji Kolmogorov-Smirnov menghitung selisih absolut FSX, distribusi kumulatif sampel, jadi ini kumulatifnya, dengan FT, distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Di sini D-nya adalah sama dengan FSX dikurangi FTX, max. Jadi ini pakainya yang max. Nanti sambil kita nanti ada contoh soal kalau masih bingung untuk teorinya ini. Nah, di sini diurutkan dulu untuk Kolmogorov-Smirnov ya. Yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Misalkan RI sebagai data terkecil sehingga R1 kurang dari sama dengan R2 kurang dari sama dengan titik-titik seterusnya sampai kurang dari sama dengan Rn. Jadi diurutkan dulu dari yang terkecil. Kemudian dihitung D-nya, ada D max, D plus nih max 1 kurang dari sama I kurang dari I lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil dari sama dengan N. Maka I dibagi N dikurangi RI. Nah, ini rumus untuk yang D+. Kemudian untuk yang D-nya adalah maksimum RI dikurangi I-1 dibagi dengan N.
D sama dengan maksimum dari D plus sama D min ini nanti diambil yang maksimum yang mana nilainya. Maka tentukan nilai kritis D alfa pada tabel statistik uji Kolmogorov-Smirnov berdasarkan alfa dan jumlah sampel N. Ini kalau kalian tidak punya buku Walpole, bisa browsing aja untuk tabel uji statistik Kolmogorov-Smirnov itu gimana. Jadi nanti kita bisa nyari alfa berdasarkan sampel N-nya juga. Kemudian jika D lebih besar dari nilai kritis D alfa, maka H0 ditolak. Ini adalah contoh soal uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi misalkan ada 5 angka yang dibandingkan 0,44, 0,81, 0,14, 0,05, 0,93 dan akan diuji keseragamannya. Uniformity menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi alfanya adalah sebesar 0,05. Nah, seperti tadi diurutkan untuk angkanya yang paling kecil sampai ke besar. Ini sudah diurutkan dari 0,05, 0,14, 0,44, 0,81, 0,93. Nah, ini hitung D plus sama D min-nya tadi pakai rumus ini tadi ya. Nah, max I dibagi N dikurangi RI. Nah, ini untuk D-nya yang D plus itu adalah I per N min RI. Ini yang D plus, nah ini yang D min-nya, RI min I min 1 per N. Nah ini kita udah dapat angka-angkanya ini, kita cari yang masing-masing maksimumnya itu yang mana. Di sini untuk yang D plus adalah 0,26 yang max, dan untuk yang D min-nya ini adalah 0,21. Terus kita cari yang maksimum, yang paling maksimum adalah yang 0,26, maka D yang dipakai adalah 0,26. Oke, kemudian, nah di sini D max yang dipakai adalah 0,26. Terus lihat tabel distribusi Kolmogorov-Smirnov dengan alfanya adalah sama dengan 0,05 tadi, dan N-nya adalah sama dengan 5, kan jumlahnya tadi 5. Nah, ini untuk degree of freedom-nya kita cari yang 5. Alfanya adalah 0,05. Jadi di sini tabel distribusinya adalah 0,565 jatuhnya, sehingga nilai D max-nya adalah 0,26 kurang dari D alfa 0,565. Maka hipotesis distribusi angka random sebagai berikut. Distribusi uniform tidak ditolak, maka data tersebut benar ya, distribusinya adalah berupa uniform. Jadi bisa diterima untuk data ini, uniformity-nya ini bisa diterima. Nah, kemudian kita lanjut di uji chi-square. Uji chi-square apakah data sampel sesuai dengan satu distribusi yang diduga. Ini tadi lebih dari 50 ya, banyak banget ya. Apakah jumlah panggilan telepon ke layanan informasi selama 1 hari akan sama dalam 1 minggunya? Apakah jumlah panggilan mengikuti distribusi uniform? Jadi untuk formulasi uji chi-square, kalau kalian masih ingat tuh ini pakai terus uji chi-square. X0 kuadrat sama dengan I sama dengan 1 sampai N sigma OI min EI kuadrat dibagi EI. Iya, keterangannya OI adalah frekuensi observasi, EI adalah frekuensi ekspektasi, dan EI diperoleh dari N besar dibagi N, di mana N besar adalah jumlah observasi, dan N kecil adalah jumlah interval, DF sama dengan N-1. Nanti ada intervalnya, ya kalian perlu ngitung ini intervalnya ini, jadi memang agak ribet kalau chi-square, karena datanya banyak. Nah, di sini ada diketahui 100 data. Nah, ini kan tadi interval data tadi ya, yang N-nya tadi N kecil. Kalian buat, jadi kita harus tahu nih, mana yang minimum, mana yang maksimum. Interval datanya yang pertama ada 0,01 sampai 0,10, yang kedua ada 0,11 sampai 0,20, yang ketiga 0,21 sampai 0,30, ini 10-10 ya. Selanjutnya sampai ada 10 interval, ini adalah 0,91 sampai 1. Nah, di sini ada diketahui 100 data. Jadi untuk interval pertama yang masuk ke dalam OI.
Nah, ini jadi data-data yang masuk ke dalam interval 0,01 sampai 0,10 itu ada berapa data? Ini coba nanti kalian cari ya. Dan ini kalau di sini diketahui adalah interval yang pertama ini ada 8 data. Jadi nanti dicek, misal ini ada ya 0,06 yang intervalnya adalah 0,01 sampai 0,10. Terus 0,6 ada 0, nah lagi 0,01, 0,05. Nah ini harusnya ada 8 ini yang masuk ke interval ini. Nah ini OI-nya adalah 8, EI-nya adalah 10. Ini kan frekuensi harapan. Nah harapannya kan kita ini bikin intervalnya tadi kan 10-10 per 10-10 interval. Nah makanya di sini OI min EI adalah 8 kurangi 10 min 2. Terus dikuadratkan adalah 4. OI min EI kuadrat, berarti kan 4 dibagi dengan EI. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Nah ini dihitung, ini juga interval yang kedua itu berapa jumlah yang masuk angkanya. Nah, ini ternyata ada 8. Interval kedua itu 0,11 sampai 0,20. Contohnya adalah ini ya 0,18, terus 0,17. Terus, nah ini 0,17. Nanti dihitung itu berarti ada 8 data. Ini juga sama, dihitung seperti itu. OI min EI kebetulan sama, min 2, dan ini juga sama. Nah ini kebetulan interval ketiga itu ada 10. Sorry. Nah ini interval ketiga ini 0,21 sampai 0,30 itu berarti jumlahnya ada 10 di interval ini. Berarti ini contohnya ada 0,3 ya, 0,30. Terus 0,26. Nah, ini ada 10 data yang masuk ke dalam interval itu. Jadi 10 min 10 adalah 0, nih 0. Jadi frekuensinya adalah 0. Nah, ini dihitung 3,4, hasilnya semua dijumlahkan. Nah, di sini N sama dengan 10 interval, tadi yang N kecil ya. DF-nya jadi 10 min 1 sama dengan 9. Alfanya itu kita pakai 0,05 lagi, sehingga diketahui X0 kuadrat. X0 kuadrat adalah sama dengan 3,4. Nah, kita cek untuk yang X kuadrat 0,05 alfanya sama DF-nya 9 itu di angka berapa? Di sini alfa 0,05-nya di sini, terus DF-nya adalah 9. Maka ini tabel chi-square ya, jadi kalian juga bisa browsing silahkan untuk tabel chi-square-nya. Nah, posisinya adalah di sini 16,9. Maka kita bandingkan ternyata X0 kuadrat yang kita hitung adalah lebih kecil daripada X kuadrat tabel 16,9, sehingga hipotesis H0 adalah diterima. Maka berarti dia uniformity-nya juga diterima ya. Oh ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Bro. Paham ya? Karena kan udah pernah sih distribusi ini, jadi saya cuma ngulangin aja. Oke, uji keacakan data. Kalau uniformity sudah, kita melihat keacakannya. Kemunculan satu bilangan acak tergantung bilangan acak lainnya. Uji-uji yang digunakan ada gap test. Banyaknya angka yang muncul berulang untuk suatu digit tertentu ada gap. Kemudian digunakan uji. Run test adalah evaluasi runtunan. Semakin naik atau semakin turun nilainya. Kemudian diuji menggunakan chi-square. Nah, di sini ada uji gap. Uji gap menghitung banyaknya digit antar kemunculan digit yang sama secara berurutan. Contoh panjang gap yang bersesuaian dengan digit 3. Nah, ini jadi kayak yang muncul berulang gitu lah. Ini gap pertamanya. Jadi ada 4, 1, 3, 5, 1. Nah, ini untuk yang bersesuaian dengan digit 3. Jadi muncul kembali digit 3. Itu gapnya ada angka berapa aja. Nah, ini adalah gap pertama ini ya. Di antara 3 adalah 5, 1, 7, 2, 8, 2, 0, 7, 9, 1. Nah, ini di antara angka 3 ini.
Ini adalah gap yang pertama. Nah, ini ada note, ada 18 digit 3 pada barisan di atas. Jadi ada 17 gap, gap pertama panjangnya adalah 10. Nah, ini maksudnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dihitung lagi, karena ini antara angka 3 nih. Ini ada lagi 5, 2, 7, 9, 4, 1, 6. Ini berarti gap kedua. Jadi ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 digit. Nah, ini adalah gap kedua dan digitnya adalah 7. Jadi ini gapnya ada 17. Nanti kalian ini kan udah di garis bawah ini. Nah, nanti bisa kalian hitung. Nah, ini gapnya 2 digit, ini gapnya ada 3 digit. Kayak gitu. Seterusnya sampai ada 17 gap. Silahkan bisa dihitung kalian, nanti bisa dicek-cekin. Nah, di sini sebaran frekuensi teoritis untuk suatu urutan yang bersifat acak diberikan oleh, ini rumusnya ada fx 1 min 0,9 pangkat x plus 1. Note, amati frekuensi untuk semua digit, kemudian uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan frekuensi kemunculan gap-gap, analisis 110 digit di atas untuk menguji apakah barisannya itu bebas, independen, gunakan alfa 0,05. Total gap diberikan oleh banyaknya digit minus 10. Jadi 110 dikurangi 10 sama dengan 100. Nah, ini kan berapa? 110 digit. Udah tak ACC dari tadi. Rizal mau tak ACC. Dianya yang keluar masuk. Kemudian banyaknya gap bersesuaian dengan berbagai digit 0 sampai 9 adalah, nah di sini digit 0 gapnya itu ada 7, digit 1 gapnya ada 8, digit 2 gapnya ada 8. Jadi ini masing-masing digit itu kalian hitung. Paham ya, masing-masing digit. Jadi misal ini loh, angka 4. Tadi kan kita ini sebagai contoh hitung digit 3. Nah, tadi kan ada 17 gap. Nah, ini kita hitung masing-masing angka. Misal di sini 4 yang pertama. Nah, ini gap antar angka 4-nya itu berapa? Nah, ini kan iya 4 terus ada lagi yang angka 4. Nah, ini di sini panjangnya sekian. Berarti gap pertama untuk digit 4 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini ada 18 digit untuk gap pertama angka 4. Nah, ini panjang banget ya. Jadi, silakan nanti kalian coba cek-cekin bener nggak kalau digit 0 itu gapnya ada 7. Nah, ini digit 0 itu mana ya? Digit 0. Nah, ini mulainya di sini. Nah, ini kita cek digit 0 apakah benar gapnya 7. Jadi 1, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Bu, 7. Nah, ya jadi silakan nanti dicek-cekin. Yang nggak enaknya gap tuh ini ya. Jadi banyak banget yang dihitung. Jadi digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu masing-masing dihitung untuk gapnya. Ini tadi kita hitung sama-sama yang 0 sama yang 3, 17. Nah, nanti kalian kalau mau ngecek-ngecekin silahkan. Dan ini ada total 100. Ini ya, tadi karena banyaknya digit minusnya itu dikurangi 10. Nah, ini makanya totalnya adalah 100. Jadi kan angka yang di antara mereka itu kan tidak dihitung. 0-nya, 1-nya, 2-nya itu kan nggak dihitung ketika ngitung gap. Makanya ini totalnya adalah 100. Nah, di sini untuk frekuensi semua digit. Nah, ini makanya kalian ini harus diurutin ya. Jadi frekuensinya, panjang gapnya berasal dari nih untuk yang 1 ini kan panjang gapnya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini dihitung. Jadi panjang gapnya itu di antara angka 44 sampai 47 jumlahnya. Jumlah panjang gapnya ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Sampai nggak tahu nih. Mungkin di antara angka 45 atau berapa. Nah, ini kalian harus menganalisis satu-satu dari masing-masing panjang gap-nya. Karena panjang gap yang sekian banyaknya itu frekuensinya cuma satu. Jadi panjang gap yang di angka 44 sampai 47 itu hanya satu. Hanya di antara 1 sama 1 ini. Yang lainnya saya rasa nggak sepanjang dia sih. Kayaknya. Kan tadi 3 itu kan ini 10 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini di interval antara 9 sampai 10 mungkin. Nah ini masuk di sini frekuensinya. Jadi seperti itu dihitung satu-satu. Nah ini sudah dihitung semuanya. Panjang gap 0 sampai 3 itu frekuensinya ada 35. Kemudian ini direlatif dibagi ya. Dibagi 100. Panjang gap 4 sampai 7 ini ada 22. Nah ini yang 44 sampai 47 tadi kan cuma satu tok tadi yang digit 1. Nah ini banyak ya mungkin yang antara 0 sampai 3 ini. Kemudian frekuensinya ini tinggal ditambahin kumulatif, tinggal ditambahkan. Jadi ini kumulatifnya sama dengan 1. Dan fx-nya ini tadi dihitung pakai rumus ini 1 min 0,9 pangkat x per 1. Nah, dihitung. Kemudian fx dikurangi snx. Snx-nya juga tadi ada rumusnya. snx. Mana tadi? Hilang snx. Yang kalau mau huruf tadi ya, snx. Nah, ini snx juga banyaknya U1, U2 yang kurang dari x dibagi n. snx mestinya mendekati x bila n besar. Nah, ini juga berdasarkan itu. Nah, kemudian dari fx min snx nilainya adalah ini dikurangi, sayangnya snx ini kan. Nah, ini dikurangi kumulatif relatif frekuensi 0,3439 dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi. Nah, ini di apa sih istilahnya? Dimutlakan. Jadi kalau yang minus itu dimutlakan biar tidak minus. Jadi positif semua hasilnya. Kemudian ini kita cari yang maksimum, yang paling maksimum itu yang mana? Nah, ini 0,0. Nanti coba kalian cek lagi ya, dihitung. Jadi SN di sini adalah kumulatif relatif frekuensi. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya minus itu dimutlakan aja, nanti hasilnya biar positif. Dan ini pakainya mutlak. Kita cek untuk yang maksimum ini adalah di 0,0224. Jadi inilah angka yang kita pakai. Nah, ini nilai kritis D adalah D 0,05 sama dengan 1,36 di akar 100 sama dengan 0,136. Ini kan tadi D alfanya 0,05. Ini ya. D alfa karena degrees of freedom-nya N-nya kan tadi lebih dari 50 ya. 100 ya tadi. 110. Jadi dia lebih dari 35, maka D alfa 0,05 itu ngitungnya adalah ini 1,36 dibagi akar N. Nah, ini 1,3 ini dibagi, sorry. Kurang bagi sama dengan 0,136. Karena D sama dengan max fx min snx adalah 0,0224. Ini ya. Ini 0,224 adalah kurang dari D 0,05 sama dengan 0,136. Maka hipotesis 0 yang menyatakan barisan digit tersebut bebas tidak ditolak berdasarkan pada uji ini. Jadi
ini ternyata 0,0224 adalah kurang dari D0,05, maka dia H0-nya diterima. Berarti memang dia angkanya itu acak. Kemudian ada uji run test. Kalau kalian mungkin browsing-browsing analisis run test, uji run adalah salah satu uji statistik non-parametrik. Uji run test bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel dan pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Prosedur run test dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Ini juga uji keacakan data. Uji ini dapat digunakan untuk melihat apakah observasi sampel diambil secara random. Data bisa berbentuk kualitatif seperti data laki-laki dan perempuan atau kuantitatif seperti data di bawah rata-rata, diberi simbol minus, dan data di atas rata-rata diberi simbol plus. Nanti kita cek untuk uji run. Jadi runtun, run-nya itu maksudnya runtun, didefinisikan sebagai suatu urutan lambang-lambang yang sama yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang berbeda. Fungsinya adalah menguji sederetan data yang terdiri atas dua kategori, apakah tersusun secara random atau sistematik. Sebuah deretan simbol yang sama disebut satu run. Misal, nah di sini untuk ini ya, untuk angkanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini agak susah. Nanti kita sambil ini apa namanya? Sambil ngecek yang angka-angka, ini belum ada angka-angkanya, sini masih plus, nggak tahu angkanya gimana dapat plusnya. Nah ini plus itu dihitung satu run, minus dihitung, plus dihitung run pertama, minus dihitung run kedua. Jadi setiap pergantian itu tuh dihitung. Jadi dia mengelompokkan notasi-notasi yang sama. Nah ini notasi yang sama dikelompokkan jadi satu run. Ini juga satu run yang kedua, ini juga satu run. Jadi dikelompokkan sampai ada jumlah run-nya adalah 7. Kemudian di sini jika ukuran sampel kurang dari sama dengan 20, data diubah dalam dua kategori, beri tanda kategori 1 dan kategori 2 dengan urutan tetap. Hitung R run dengan urutan yang berbeda, N1 dan N2. Signifikansi gunakan tabel F1 dan F2 dan bandingan tabel F1 dan F2. Ini juga kalian silakan browsing tabelnya F1, F2. Kemudian statistik ujinya hitung banyaknya runtun atau R. Tabel F1 merupakan nilai-nilai batas terkecil R untuk menolak H0. Tabel F2 merupakan nilai-nilai batas terbesar R untuk menolak H0. Jika R berada di antara F1 dan F2, maka terima H0. Dan jika R kurang dari F1 atau R lebih dari F2, maka tolak H0. Jadi ini di rentang F1 sama F2. Contoh ukuran sampel kurang dari sama dengan 20. Jadi dalam suatu retail Ramayana terdapat sekelompok karyawan yang sedang istirahat. Dari sekelompok karyawan itu ada 17 orang diambil secara random. Selanjutnya diwawancarai kapan akan mengambil cuti panjang. Dalam pertanyaan itu, karena dalam pertanyaan itu disediakan dua alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti besar sebelum Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri. Maka wawancara dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari nomor 1 dan berakhir di nomor 17. Ini ada 17 orang, ya, kurang dari 20. Nah ini contoh ukuran sampel. Jadi ini kayaknya maksudnya kayak false true gitu ya, true false gitu. Jawaban 1 mungkin yang di nih, keterangan 1 mengambil cuti besar sebelum Idul Fitri. Kalau 0 mengambil cuti besar sesudah Idul Fitri. Nah ini untuk responden pertama dia jawabnya 1 mengambil cuti besar sebelum Idul Fitri. Responden 4 jawabnya 0 mengambil cuti besar sesudah Idul Fitri. Nah ketika jawabannya sama, yaitu plus gitu ya. Kemudian ketika jawabannya berbeda, dia min. Ini biasanya juga berpengaruh sama ininya ya. Nilai-nilainya ini loh, keterangannya. Jadi kemungkinan tidak hanya dua pilihan. Misal ada 3 pilihan kayak gitu. Nah ini juga plus-plusnya itu mengikuti nilainya juga. Misal ya kalau yang
dia nambah itu jadi plus-plus, kalau yang berkurang jadinya minus. Nah, di sini untuk yang ini kebetulan ada dua pilihan jawaban. Tandaran ini yang pertama ini plus plus plus. Kalau 0 dia minus, kemudian kalau ini dia plus, kalau 1 dan seterusnya. Jadi ini kebetulan disesuaikan kalau 1 plus, kalau 0 minus. Nah, ini dikelompokkan. Coba kalau ini ada berapa ran berdasarkan ini? Tandaran ini ada berapa ran? Ini loh, ran tadi kan ran ini jumlah rannya. Nah ini kalau yang ini gimana? Ada berapa ran? 11, Bu. 11. Oke. Jadi kita cek ada 11 ran dari ini ya, plus dikelompokkan jadi ran pertama. Ini ran kedua, ran ketiga, ran keempat, ran kelima, ran ke-6, ran ke-7, ran ke-8, ran ke-9, ran ke-10, ran ke-11. Jadi dikelompokkan berdasarkan tanda rannya. Oke, ada 11. Nah, di sini untuk hipotesisnya, hipotesis H0, data tersusun random. Hipotesis H1, data tidak tersusun random. Tingkat signifikansi alfanya 0,05, kategori datanya N1 adalah 8, N2 adalah 9, ran datanya adalah 11. Nah, ini dikelompokkan yang minus berapa, yang plus berapa. Jadi di sini ada, kalau N1 itu yang plus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi untuk yang N1 itu adalah yang plus, yang jawaban 1. Kalau yang N2 ini adalah yang minus, jawaban yang kedua. Ini jumlahnya ada 9. Nah, tadi ada 17 ya, 17 responden. Ran datanya R sama dengan 11. Dan di sini kita cek untuk nilai tabel F1 dan F2. F1 dengan N1 sama dengan 8. Nah ini udah yang 0,05. Jadi kalian nanti cek kalau Gaussian itu berdasarkan alfanya. Jadi kalau yang ini yang 8, ini adalah 4. F1-nya dan F2-nya adalah 9. Ini jatuhnya di angka 15. Jadi antara 4 sampai 15. Nah, contoh ukuran sampel di sini F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 15. Kriteria ujinya, jika R berada di antara F1 dan F2, maka terima H0. Dan jika R kurang dari F1 atau R lebih dari F2, maka tolak H0. Nah, ini tadi kan kita R-nya ada 11. Maka kalau R-nya sama dengan 11, berarti dia masuk kan di antara range F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15. Maka di antara F1 dan F2 ini H0-nya adalah diterima karena dia 11 masuk ke dalam rentang 4 sampai 15. Jadi data tersebut disusun secara random. Jadi H0 diterima. Ada yang ditanyakan? Kalau yang ukuran sampel kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20. Gampang ya kalau orang tes. Lebih gampang daripada yang tadi gap test. Ditanyakan? Ini agak yang susah ini kalau yang lebih dari 20. Jadi kalau yang lebih dari 20 mending pakai yang gap test. Karena kalau yang rantas itu agak jelimet. Nah, ini untuk yang ukuran sampel lebih dari 20. Jika N adalah banyaknya bilangan-bilangan dalam barisan, maksimum banyaknya runs adalah N-1 dan minimum banyaknya runs adalah 1. Jika A adalah total banyaknya runs dalam suatu sekuen, rata-rata dan ragam atau varians untuk A diberikan. Jadi ini rumusnya. Untuk UA ini 2N-1 dibagi 3. Untuk ini apa ya, lupa saya namanya. Ini A sama dengan 16N dikurangi 29 dibagi 90. Untuk N lebih dari 20, sebaran A akan mendekati sebaran normal. Nah, ini rumusnya pakai Z0 sama dengan A dikurangi UA dibagi, ini apa sih, varians ya kayaknya. Varians, sorry, ini varians.
Jadi di sini UA dibagi variansnya A. Ini rumusnya, Z0-nya berdasarkan ini. Jadi tergantung dari A-nya. Sama N. Ini kalian juga harus tahu N-nya itu kalau N besar apa. Kalau misalnya N kecil apa. Tadi ada ya yang sebelumnya tadi. Kalau yang N ini run-nya ya berarti. Kemudian, nah substitusikan UA dan varians A, ZA sama dengan A dikurangi 2N min 1 dibagi 3. Dibagi akar 16 N min 29 dibagi 90. Di mana Z itu N diantara 0 sampai 1. Daerah penerimaan untuk hipotesis kebebasan. Nah ini harus tahu Z alfa dibagi 2. Z alfa dibagi 2. Z0 adalah lebih dari sama dengan min Z alfa dibagi 2 dan lebih kecil sama dengan dari Z alfa dibagi 2. Nah ini kalau tadi pakainya F1, F2, kalau ini dia pakainya tabel grafik ini. Nah ini saya nggak ngasih contoh karena memang terlalu statistik ya ini. Agak susah, jadi kalau misalnya memang banyak mending pakai yang GTS tadi, lebih mudah dipahami dibandingkan kita pakai yang ini. Karena memang agak jelimet nih hitungannya. Nah, di sini ada tugas yaitu bangkitkan 20 angka acak dengan metode ASIGI dengan ketentuan Z0 jumlah bersaudara. Misal Ayo jumlah saudaranya berapa? Jumlah bersaudara. Misal ada 2, jadi Z0-nya 2. A-nya adalah jumlah digit nama panggilan saudara. Misal panggilan adiknya siapa gitu. Siska misal. Nah, itu ada berapa digit nama panggilan saudaranya? Berarti ada 5. Terus yang C adalah pilih satu digit angka 2 dari 2 sampai 9. Ini terserah kalau C-nya, bisa kalian mau berapa. Kemudian M adalah berat badan kalian. Nah itu silahkan buat dibangkitkan tugas, dibangkitkan 20 angka acak ini. Kemudian uji angka acak tersebut dengan uji keseragaman dan uji keacakan. Terserah kalian mau pakai yang mana. Berdasarkan tadi ya, berdasarkan jumlah-jumlah tadi. Deadline 1 minggu dengan format file Word. Kalau misalnya susah pakai Word, ini mending Word apa ini ya? Ini terserah sih mau kalian tulis tangan atau pakai Word, tapi yang penting format filenya tetap Word. Meskipun JPG nanti kalian taruh di Word, jadi biar filenya seragam dan pakai nama filenya ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang latihan tadi terserah kalian mau nyoba apa enggak, karena buat latihan aja. Kan kalau misalnya saya langsung ngajar itu biasanya buat latihan, jadi tak suruh ngitung langsung. Nah kalau ini agak susah, jadi yang tugas ini yang wajibnya, kalau latihan terserah mau dicoba apa enggak. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ada 2 uji, Bu ya? Iya kan, memang 2 uji kan, tadi ada keseragaman sama keacakan. Kalau yang tadi keseragaman kan tadi ada C-square sama Kolmogorov. Kalau keacakan tadi ada gap sama run. Silahkan pakai yang mana. Berdasarkan kriterianya ini. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, sebenarnya itu masih ada 1 materi, tapi katanya agak distribusi. Tapi nanti coba saya ini. Jumatan, Bu. Iya, makanya kan saya bilang. Enggak. Saya distribusi juga bahasnya. Oke, nanti mungkin saya video aja. Mau khotbah, Bu. Sopo? Saya mau khotbah. Owe. Kok iso loh, udah percaya. Loh, jangan lihat dari covernya, Bu. Oke, ada ditanyakan, Dak?
Enggak. Oke, udah paham semua berarti ya. Kalau gitu, ini saya absen. Silahkan bisa diaktifkan untuk videonya. Ini agak banyak soalnya 2 kelas. Ada 2 slide ya, jadi harap bersabar. Oke, slide pertama. Putri, Fatan, Aditya, Mukni. Satu, dua, tiga. Gantian kelas sebelah sini. Oke, slide kedua. Siska, Raffi, Taufik, Afnizar, Aura, Aditya, Fatan, Isoponi, Amrina. 1, 2, 3. Oke, sudah.